Al-Imam Hatim Al-Asam ketika beliau ditanya oleh gurunya mengenai apa yang beliau dapatkan selama belajar 30 tahun. Maka beliau mengatakan, kesimpulanku yang nomor 5 adalah aku melihat para manusia ini mereka saling mencaci satu sama lain. Dan aku melihat manusia mereka menggunjing satu sama lain. Mereka mengatakan fulan bin fulan begini. Gunjing itu apa tuh? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan sesuatu mengenai temanmu yang mana kalau dia dengar dia pasti tidak suka. Itu namanya gunjing. Fawajadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilm. Maka aku teliti kenapa toh manusia kok saling mencaci itu kenapa? Kenapa manusia ini kok saling menggunjing itu kenapa? Akhirnya aku menemukan jawabannya. Ternyata semua itu bersumber dari iri. Jadi orang itu nggak akan gunjing orang lain kecuali kalau dia itu iri sama orang tersebut. Orang itu nggak akan mencaci orang lain kecuali dia itu sebenarnya iri dengan orang yang dicaci tersebut. Minal hasadi fil mali, urusan harta. Nanti ada seorang yang hartanya banyak dicaci. Orang ahli agama kok hartanya banyak. Orang ahli agama itu harus mencontohkan kezuhudan gitu loh. Ya dzummu. Atau kalau di belakang menggunjing. Fulan bin fulan itu kok duitnya banyak itu dari mana dapatnya? Dia kok bisa haji itu duit dari mana? Dia kok bisa beli mobil itu duit dari mana? Kelihatannya enggak terlalu kerja gitu loh. Namanya yaghtabu ba'duhum ba'dha. Ternyata apa? Minal hasadi fil mal. Gunjingan-gunjingan tadi ternyata bersumber dari iri. Iri kenapa kok ada orang yang duitnya lebih banyak daripada saya? Fil mali wal jahi. Kemudian beliau mengatakan penyebab orang itu menggunjing yang kedua adalah iri kepada temannya, iri kepada saudaranya, iri kepada orang lain gara-gara orang lain tersebut diberi kehormatan oleh Allah lebih tinggi daripada dia. Sama-sama ustadznya, sama-sama tamatan daurahnya, lah kok satu banyak undangannya, satu enggak laku undangannya. Satu lebih dicintai melebihi dia. Ketika di dalam hati ada rasa enggak enak melihat temannya lebih dihormati melebihi orang lain, akhirnya yadzummu ba'duhum ba'dha. Akhirnya orang yang iri tadi mencaci orang yang lebih dihormati. Ada orang melihat temannya dihormati lebih tinggi daripada dia, maka dia mencaci orang yang menghormati. Gak usah terlalu menghormati kayak begitu. Sama-sama manusianya kok terlalu mengagungkan. Itu bahaya, gak sesuai dengan syariat. Sebetulnya kalau diterjemah aslinya gini, kamu itu kok menghormati dia melebihi saya itu mau kamu gimana? Gak terima saya. Itu kalau diterjemah begitu aslinya. Cuman kalau ngomong terlalu terus terang kan gak enak. Akhirnya yadzummu ba'duhum ba'dha. Memarahi orang-orang yang menghormati orang-orang yang lebih menghormati dibandingkan dia. Minal hasadi fil mal. Pertama gara-gara iri urusan harta. Yang kedua iri urusan kehormatan. Yang ketiga iri urusan ilmu. Sama-sama tamatan tahasusnya, tapi satunya apal minhaj, satunya enggak. Maka yang enggak apal minhaj ini iri. Melihat temannya yang apal minhaj itu enggak terima. Akhirnya yadzummu ba'duhum ba'dha. Akhirnya dia mencaci. Apal minhaj aja kalau enggak diamalkan apa gunanya? Sudah enggak apal, mencaci yang apal lagi. Masya Allah. Maka orang itu harus perhatikan urusan ini. Maka orang itu urusan mencaci, urusan menggunjing ini harus disadari.
Ini semua sebabnya dari iri. Dan ayah saya rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, iri itu terjadi hanya di dalam kalangan orang yang satu profesi. Penjahit, ya mereka akan saling iri dengan sesama penjahit. Nggak ada penjahit iri sama petani, nggak ada. Tukang mancing ya akan iri kepada tukang mancing yang lain. Nggak ada tukang mancing iri sama tukang jahit baju, nggak ada. Orang awam akan iri dengan orang awam. Ustadz ya akan iri dengan sesama ustadz. Gus ya akan iri dengan sesama gus. Kiai akan iri dengan sesama kiai. Ya yang seprofesi tapi nasibnya berbeda. Sama-sama jualan baksonya, satunya laris, satunya enggak. Nanti yang enggak laris itu mesti biasanya ya enggak mesti. Akan menggunjing yang lain. Itu laris itu gara-gara itu, sowan kedukun itu. Itu laris itu gara-gara ada campuran daging bekecotnya itu. Itu jualannya itu kok bisa laris gara-gara itu. Murah gara-gara ayamnya itu beli ayam mati. Ayam hidup bikin bakso enggak bisa. Jadi semua cacian dan semua gunjingan itu bersumber dari iri. Lah iri itu sumbernya dari mana? Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Iri itu sumbernya adalah gara-gara tidak menyadari kalau semua itu sudah dibagi oleh Allah. Semua. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku telah membagi kehidupan mereka. Bagi rizkinya, bagi model mukanya, bagi kehormatannya, bagi ilmunya, bagi calonnya, bagi pengikutnya, bagi santrinya, bagi orang yang senang sama dia siapa saja. Itu semua sudah dibagi oleh Allah. Maka orang iri itu sebenarnya sumbernya gara-gara tidak tahu pembagian Allah atau tidak ridho terhadap pembagian Allah. Maka Syekh Hatim Al-Asam beliau mengatakan, setelah aku merenungi bahwasannya segalanya sudah dibagi. Namanya dibagi itu ada yang diberi banyak dan ada yang diberi sedikit. Ada yang kehormatannya diletakkan paling tinggi, ada yang kehormatannya diletakkan di bawahnya. Itu semua sudah dibagi oleh Allah. Ketika aku melihat ternyata semua dibagi oleh Allah, maka saya langsung ridho, saya enggak protes, dan sejak itu saya tidak iri lagi kepada siapapun. Jadi orang itu iri itu sebetulnya alasannya itu kebodohan dia terhadap pembagian Allah. Semua ini sudah dibagi. Orang itu di dalam hadis, ketika roh ditiupkan kepada dia, maka ditulis nasibnya bagaimana, umurnya bagaimana, rizkinya bagaimana, syaqiyun au sa'idun, nanti dia sukses atau celaka, nanti akhirnya bisa bikin pondok atau jadinya malah ngerusak pondok, nanti jadinya bisnisnya lancar, apa bisnisnya bangkrut, itu semua sudah ditulis oleh Allah. Maka kalau kita melihat ada teman kita yang lebih tinggi daripada kita, nggak perlu iri, nggak perlu protes. Ya memang itulah yang Allah berikan kepada dia dan engkau tidak diberi oleh Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kamu berangan-angan terhadap apa yang telah Allah lebihkan kepada sebagian yang lain. Ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan wajah. Enggak usah iri sama orang yang dikasih wajah ganteng, enggak usah iri. Sama orang yang dikasih wajah wajah cantik enggak usah iri. Dia ganteng, saya kok enggak. Akhirnya yang ganteng itu dijelek-jelekan. Kamu ini ganteng-ganteng malah enggak kelihatan gagah. Malah kayak kelihatan perempuan. Mending kayak saya ini, coklat hitam. Sebetulnya itu iri. Nanti ada orang lebih cantik, yang cantik digunjing, Allah cantik suntik putih loh. Akhirnya gara-gara iri akhirnya mencaci. Maka enggak usah iri. Ada yang lebih ganteng enggak usah iri, ada yang lebih cantik enggak usah iri. Ada orang diberi kehormatan lebih oleh Allah, ya enggak usah iri. Ya memang Allah ingin meletakkan dia seperti itu dan engkau diletakkan di bawahnya, ya enggak usah enggak terima. Itu yang atur siapa? Allah Subhanahu wa taala semua. Loh Pak, saya ini kan sama-sama minhajnya, ngajinya juga sama, mutolaahnya kenceng saya. Loh kok dia lebih banyak santrinya? Kok dia lebih banyak undangannya? Yang atur siapa? Yang ngatur Gusti Allah, ngapain kamu protes? Protes terhadap pembagian Allah itu resikonya sangat besar. Barang siapa, dalam satu riwayat, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, maka hendaknya dia cari Tuhan selain aku.
Jadi urusannya orang iri itu kalau diurut itu panjang sekali. Nanti larinya menjadi tidak ridho pada pembagian Allah. Tidak ridho pada pembagian Allah, bisa-bisa rusak imannya. Maka orang itu jangan sekali-kali iri. InsyaAllah ya. Dan iri itu dikatakan dalam hadis, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang itu kalau hasad itu nanti kebaikannya habis. Dan orang itu kalau hasad, hidupnya dipenuhi dengan iri, dia akan menjadi manusia yang tersakiti tanpa berdarah. Tanpa dipukul sudah kesakitan. Dan orang itu tandanya irinya parah itu gampang aja. Kalau sering bikin status itu, alamat kehidupannya itu nggak nyaman. Iri lihat orang. Lihat kehidupannya manusia itu nggak nyaman. Lihat manusia lebih enak nggak nyaman. Walaupun kadang-kadang bentuknya dengan dalil Quran, dengan dalil hadis, dengan cerita sahabat lah, bla bla. Pokoknya status dowo is alamat kehidupannya itu penuh dengan keirian. Maka kita ini hidup itu dinikmati saja. InsyaAllah ya. Lah bagaimana cara menikmatinya? Kita ini pada hakikatnya tidak ada satupun yang berhak dapat apapun dari Allah. Allah kasih mata, kasih muka, kasih kehidupan, kasih ilmu. Ini Allah ngasih kita wajib atau enggak sih? Wajib enggak? Ini contoh ya, contoh. Ada pengumuman. Santri-santri nanti jam 5:30 di depan pusat akan ada pembagian duit. Maka saya umpamanya aja dulu. Bawa uang 1 miliar zakat semuanya. Amin. Kalau amin berarti antum asnaf samanya semua berarti. Bawa uang hadiah aja, hadiah jangan zakat, hadiah. Ada orang saya kasih 100 juta. Ada orang saya kasih 50 juta. Yang paling depan saya kasih 50 ribu. Maka yang 50 ribu tadi protes. Ustaz, kok saya cuma dikasih 50 ribu? Maka saya jawab saja mudah. Saya nggak ngasih kamu itu salah atau tidak? Nggak ngasih aja itu nggak salah. Maka saya kasih 50 ribu itu seharusnya matur suwun. Karena pada hakikatnya Anda itu tidak layak diberi apapun. Ya nggak? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, umpamanya wajah kita lebih jelek dibandingkan yang lain. Maka kita sebenarnya nggak berhak iri. Karena apa? Allah itu tidak wajib memberikan kamu wajah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala di dalam kitab Hikam itu beliau mengatakan, wujuduka ainun ni'mah. Anda lahir tok di dunia, nggak diberi apapun, nggak diberi mata, nggak diberi telinga, nggak diberi kaki, jantungnya detaknya kadang detak kadang enggak, wes pokoknya melaspol hidupnya, cuman hidup tok. Wujuduka ainun ni'mah. Kamu ada saja itu sudah merupakan nikmat terbesar dari Allah. Karena Anda itu tidak harus ada. Antum namanya siapa? Irham. Irham itu nggak harus ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dia itu ya karena anugerahnya Allah. Sudah dikasih anugerah wujud, kok masih iri sama orang lain? Oh, ini betul-betul hamba yang minta dimurkai oleh Allah ini. Maka apapun disyukuri, dinikmati, jangan menoleh nikmat orang lain. Insyaallah ya. Bahkan nikmat dunia jangan noleh nikmat orang lain. Nikmat urusan agama pun ya jangan noleh nikmat orang lain. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala beliau mengatakan di dalam Lataiful Minan, berhati-hatilah kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan para wali, kumpul dengan para ulama. Hati-hati. Ini sudut pandang yang lain ya. Kumpul dengan orang soleh itu penting, tapi ini sudut pandang yang lain. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu terlalu takjub dengan anugerah urusan rohani yang Allah berikan kepada mereka, sampai akhirnya kamu lupa mensyukuri anugerah urusan rohani yang Allah berikan kepada kamu berupa iman. Contoh ya, kita kumpul sama orang yang kubro. Kumpulannya orang kubro cerita, tadi malam saya deres 10 juz. Temannya lagi bilang, dikit banget, tadi malam saya 15. Sedangkan kamu 1 juz gak selesai-selesai. Maka terkadang kumpul dengan orang kubro menjadikan, ya Allah, mereka kok enak sekali ya bisa kubro. Lah saya 1 juz gak selesai-selesai. Padahal orang itu dikasih anugerah oleh Allah bisa baca Quran 1 huruf saja 10 hasanah. Merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. 1 huruf ada 10 hasanah. Gimana kalau 1 juz? Maka orang itu jangan menoleh kepada nikmatnya orang lain. Karena pada hakikatnya kita itu gak berhak diberi apapun dan gak berhak menuntut apapun kepada Allah. Maka kalau Allah memberi segini, syukuran. Karena pada sebenarnya kamu gak diberi pun Allah tidak salah. Paham sampai sini? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kita itu bimahdhi fadlihi wa ikhtiyarihi. Murni cuman pengen ngasih,
nggak ada kewajiban sama sekali. Maka anugerahnya Allah sekecil apapun itu sebenarnya bukan kecil, itu perkara besar. Cuma gara-gara kamu melihat nikmat orang lain yang lebih besar, perasaannya punya kamu kecil, akhirnya iri, akhirnya menggunjing, akhirnya mencaci. Semua sumber dari tidak ridho terhadap pembagian Allah. Maka kita belajar